Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Salawat bermahkotakan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju puncak kejayaan Islam sehingga dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dapat tegak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Hadirin yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya banggakan, generasi muda adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini di kemudian hari. Mereka perlu dituntun dan dijaga dengan bekal ilmu agama. Mereka terhindar dari berbagai macam bentuk kelemahan, antara lain lemah akhlak, lemah moral, terutama lemah iman di dadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya banggakan, seiring dengan perkembangannya zaman teknologi komunikasi dan informasi, jati diri pemuda Indonesia diguncang dengan berbagai godaan dan tantangan zaman. Masuknya internet dan maraknya pemakaian HP di kalangan pelajar memberikan hiburan yang tidak mendidik, yang dapat merusak akhlak generasi muda. Fitnah dan gibah tidak memakai mulut saja, akan tetapi tangan juga ikut serta. Tinggal ketik lalu kirim dan kabar tersiar kemana-mana. Akibatnya persatuan dan kesatuan bangsa terancam binasa. Hadirin yang dirahmati Allah dan teman-teman yang saya banggakan,
keharmonisan keluarga, dan sarana pendidikan yang lengkap adalah jalan utama dalam pembentukan karakter anak bangsa, agar kelak mereka cakap dalam memimpin negara. Para pemuda harus membekali diri dengan akhlak yang mulia, jujur dalam berucap, bersikap, dan bertindak. Raih prestasi lewat kerja nyata, bukan dengan menghalalkan segala cara. Pemuda harus membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, agar imannya mantap dan lurus dalam bekerja. Dengan bekal iman di dadanya, mereka akan menjadi pemimpin yang amanah yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian di atas dapat kita ambil satu kesimpulannya, yaitu pemuda-pemudi yang cerdas, beriman dan bertakwa adalah generasi muda penerus bangsa yang dapat mewujudkan cita-cita negara. Demikianlah tausiah singkat ini saya sampaikan. Akhirul kalam saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.